Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adik-adik mahasiswa semuanya, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat, hidayah dan inayah. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan keimanan, masih diberikan umur yang berkah. Dua kalimat sholawat serta salam tetap kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan umat manusia dari jalan kekuatan menuju jalan kebenaran. Ada dari mahasiswa yang saya banggakan. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang ruang lingkup dari filsafat matematika. Ruang lingkup dari filsafat matematika yang sebelumnya hanya membahas pada internal dari pemahaman absolutisme, yaitu yang terdiri dari pengetahuan matematika, yaitu asal mulanya, kemudian eksistensi, dan bagaimana cara membuktikan. Filsafat matematika sebelumnya yang hanya dibatasi pada internal dari absolutisme, kemudian dikembangkan, yaitu dikembangkan dalam pemahaman eksternal dari filsafat matematika, di mana pemahaman eksternal dari filsafat matematika ini, filsafat matematika dikaitkan dengan aktivitas manusia atau dikaitkan dengan kehidupan sosial. Nah, oleh sebab itu, maka muncullah 4 kriteria kecukupan dari filsafat matematika. Yang pertama, yaitu pengetahuan matematika. Yang kedua adalah objek matematika. Dan yang ketiga ini adalah aplikasi dari matematika atau penerapan matematika, dan yang keempat adalah praktik matematika. Nah, keempat kriteria ini akan kita gunakan dalam meninjau lebih lanjut dari aliran-aliran filsafat yang telah ada. Nah, oleh sebab itu, pada pembelajaran pada kesempatan kali ini, yaitu pada topik 3, kita akan membahas tentang suatu pengujian lebih lanjut dari aliran-aliran filsafat. Nah, jadi pembahasan pada topik 3 ini adalah kita akan melakukan pengujian lebih lanjut dari aliran-aliran filsafat matematika, khususnya pada bagian 1, yaitu aliran absolutisme. Nah, ada beberapa aliran-aliran filsafat dalam matematika yang kita kenal, yaitu ada aliran absolutisme, ada aliran platonisme, ada aliran konvensionalisme, ada aliran empirisme, dan ada aliran kuasi-empirisme. Nah, aliran-aliran dari filsafat matematika ini akan kita tinjau kembali berdasarkan 4 kriteria kecukupan filsafat matematika yang tadi kita sebutkan. Nah, namun pada pembahasan kali ini kita fokus pada aliran absolutisme. Nah, sehingga tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu memahami pengujian terhadap aliran absolutisme. Jadi kita memahami hasil pengujian terhadap pemahamannya seperti apa. Kemudian kita memahami pembagian aliran absolutisme. Jadi setelah diuji pemahamannya seperti apa, maka muncullah pembagian dari aliran absolutisme. Nah, pembagiannya itu seperti apa yang kita bahas. Kemudian karena sudah terbagi menjadi aliran absolutisme yang sudah terbagi, maka kita akan memahami masing-masing perbedaan pandangan dari pembagian absolutisme tadi, yaitu khususnya pada absolutisme formal dengan absolutisme progresif. Nah, absolutisme formal ini disebut juga dengan absolutis statis.
Kemudian sedangkan progres ini adalah absolutis dinamis. Kita juga akan membahas tentang perbedaan pandangan absolutis statis dan dinamis. Kemudian kita juga akan memahami lebih lanjut tentang pandangan intuisionisme. Baik, kita mulai dari pembelajaran yang pertama. Nah, pembelajaran yang pertama adalah diharapkan mahasiswa dapat memahami hasil pengujian terhadap aliran absolutisme. Oke, kita tahu bahwasannya aliran absolutisme ini memiliki pandangan bahwa kebenaran matematika itu adalah mutlak. Nah, selama ini yang dilakukan oleh paham aliran absolutisme, absolut yang menganggap kebenaran matematika mutlak itu adalah masih keasikan membahas filsafat matematika secara internal, yaitu hanya dari sisi sifat matematika, kemudian pembuktian kebenarannya dan eksistensinya, nah, tanpa mengaitkan dengan kehidupan sosial. Kita tahu bahwasanya perkembangan matematika itu tidak lepas dari budaya. Jadi pada saat itu paham aliran absolut ini tidak menceritakan bagaimana matematika secara eksternal kaitannya dengan hubungan sosial, hanya pada internal tertentu, pada hanya internal saja. Oleh karena itu pengujiannya berdasarkan 4 kriteria tadi adalah: satu, tugas absolutis seharusnya menjelaskan sifat matematika termasuk faktor-faktor sosial dan sejarah eksternalnya seperti apa, termasuk kegunaan matematika dan asal-usul. Nah, jadi dari 4 kriteria tadi hanya terpenuhi 2 dari absolutisme ini, yaitu pengetahuan matematika dan objeknya. Sedangkan untuk kegunaan matematika atau aplikasi dari matematika dan praktek matematika itu tidak dijelaskan. Nah, sehingga tidak berkontribusi dalam menjelaskan matematika yang dipahami secara luas. Hanya berkontribusi pada matematika yang hanya dipahami secara internal saja dari sisi. Oleh karena itu, pandangan absolutis ini juga gagal dalam memilih tujuan fondasionisnya. Jadi, tujuan dari dasar mempelajari filsafat matematikanya juga gagal. Bahwasanya bagaimana menjelaskan matematika itu ternyata tidak berkontribusi, sehingga kurang dalam hal kecukupan. Itu dari 4 kecukupan kriteria filsafat tadi kurang. Yang kurang adalah 2, yaitu tidak adanya dijelaskannya tentang aplikasi atau penerapan matematika dan tidak dijelaskannya tentang praktik matematika yang berkaitan dengan sosial. Nah, akibat dari pengujian aliran absolutisme ini, maka Confrey tahun 1981 memisahkan absolutis ini menjadi 2 bagian. Yang satu adalah absolutis formal atau absolutis statis, dan yang kedua adalah absolutis progresif dan absolut, atau disebut juga dengan absolutis dinamis. Statis itu artinya tetap formal, kemudian kalau dinamis itu berubah. Nah, kita tahu di bagian pertama sudah membahas tentang berbagai jenis aliran-aliran absolut. Ada logisisme, formalisme, konstruktivisme, dan intuisionisme. Nah, secara otomatis, keempat aliran ini masing-masing mengikuti pembagian yang dilakukan oleh Confrey tadi, di mana logisisme dan formalisme ini termasuk absolut formal atau absolut statis. Sedangkan konstruktivisme dan intuisionisme ini termasuk ke dalam absolutis progresif atau absolutis dinamis. Nah, jadi adik-adik mahasiswa sudah memahami bagaimana membagi menjadi 2 bagian dari aliran absolutisme. Nah, berikutnya pembelajaran yang ketiga, bagaimana perbedaan pandangan absolutis formal dengan absolutis progresif. Oke. Nah, kita tahu bahwasannya absolutis formal itu disebut juga dengan absolut statis, progresif atau dinamis. Nah, apa yang statis dan apa yang dinamis? Apa yang formal dan apa yang progresif? Nah, pandangan absolutis formal, kebenaran pasti, kekal, dan metodenya tidak terbantahkan. Jadi, kebenaran dari matematika itu dianggap pasti, kekal, dan metode pembuktiannya itu tidak dibantah. Kemudian yang kedua, konsep-konsep dalam matematika tidak berkembang. Artinya tidak dikembangkan, tapi mereka ditentang. Sehingga
Pandangan yang ketiga adalah kebenaran sebelumnya tidak berubah dengan penemuan baru. Jadi penemuan A, maka muncul penemuan B. Nah, penemuan A ini tidak direvisi karena dianggap mutlak benar sehingga harus muncul penemuan baru B, penemuan C. Begitu. Kemudian matematika dikumpulkan melalui akumulasi kebenaran matematis. Jadi tidak fleksibilitas, tidak berubah. Yaitu melalui kebenaran matematis yang dikumpulkan, diakumulasikan, maka disitulah diperoleh pengetahuan matematis. Itu adalah pandangan absolutis formal. Nah, secara umum pandangan absolutis formal ini masih terikat pada pandangan absolutisme yang menganggap bahwa kebenaran matematika itu adalah masih bersifat mutlak. Nah, bagaimana pandangan absolutis progresif? Pandangan absolutis progresif yang pertama adalah matematika sebagai hasil perjuangan manusia untuk kebenaran, bukan mencapai kebenaran, tetapi bagaimana manusia itu mencari suatu jalan kebenaran. Tapi belum tentu itu mencapai suatu kebenaran. Jadi masih prosesnya. Itu progresif. Nah, oleh sebab itu, karena ini adalah sebuah masih proses mencari suatu kebenaran, maka kemajuan adalah suatu proses penggantian teori sebelumnya dengan teori yang unggul dengan data-data yang berasal dari teori sebelumnya yang lebih sempurna. Nah, jadi ada penyempurnaan teori. Teori pertama A, maka nanti muncul teori A1, A2, A3, dan seterusnya. Penyempurnaan teori. Nah, pandangan yang ketiga adalah setiap teori progresif mendekati kebenaran lebih dan lebih tepat. Nah, kan ada penyempurnaan teori tadi, sehingga teori A kurang sempurna akan disempurnakan menjadi teori A1. A1 kurang sempurna disempurnakan lagi menjadi teori A. Sehingga kebenarannya akan menjadi lebih dan lebih. Nah, oleh sebab itu, kemajuan terdiri dari menemukan kebenaran matematis yang tidak konsisten dengan teori. Dan kemudian memperluas teori untuk menjelaskan bidang yang berbeda. Jadi, kemajuannya adalah menemukan kebenaran ini yang tidak konsisten dengan teori yang awal, tidak ada. Ditemukanlah kebenaran itu, kemudian dijadikan sebuah ilmu. Kemudian seterusnya ditemukan kebenaran. Nah, sehingga secara sederhana pandangan absolutis progresif ini yaitu bahwasannya matematika adalah proses perjuangan manusia untuk mencari kebenaran. Oleh karena itu dalam prosesnya pasti ada pergantian teori yang lebih dan lebih tepat. Jadi matematika bisa kebenarannya itu tidak mutlak, tetapi bisa direvisi. Itu absolut progresif. Nah, tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah mahasiswa dapat mengetahui perbedaan utama konsepsi absolut statis dan dinamis tentang pengetahuan matematika dan teori. Jadi, kalau kita mengenal konsep dan konsepsi, kalau konsepsi itu adalah pemahaman masing-masing individu, sedangkan kalau konsep itu adalah pemahaman dari masing-masing individu dikonvensionalkan sehingga terjadi sesuatu yang disepakati, kemudian terbentuklah suatu konsep. Nah, bagaimana konsepsi dari absolutis statis dan dinamis ini? Konsepsi tentang pengetahuan matematika dan teori dari absolut statis adalah menerima penemuan dan bukti teorema baru dalam teori matematis formal dan membangun aksiomat. Jadi konsepsinya adalah masih menerima penemuan dan bukti teorema baru dalam teori matematis formal. Jadi menerima. Namun tidak memperlakukan penciptaan dan perubahan teori matematika. Matematika dianggap tetap. Nah, meskipun menerima penemuan itu, tapi penemuan tersebut tidak berlaku untuk merubah teori. Jadi kalau teori A sudah ditemukan, ini dianggap mutlak dan pasti. Sehingga penemuan baru diterima, tapi penemuan baru itu tidak boleh menggantikan atau merubah teori yang sudah ditemukan. Itu statis. Jadi setiap teori ditemukan tetap. Nah, sedangkan bagaimana pandangan konsepsi absolut dinamis tentang pengetahuan matematika dan teori? Yaitu mengakomodasi penciptaan dan perubahan teori aksiomatik. Nah, jadi penciptaannya juga diterima, perubahan teorinya juga diterima. Karena menganggap bahwasannya kebenaran matematis atau teori atau pengetahuan matematika itu masih ada kemungkinan. Nah,
Kemudian mengakui bahwa intuisi matematis diperlukan sebagai dasar untuk penciptaan teori. Jadi dalam aliran dinamis, selain mengakomodasi penciptaan dan perubahan teori, maka intuisi dalam matematis itu masih diperlukan. Sehingga yang ketiga adalah mengakui aktivitas manusia dan hasilnya dalam penciptaan pengetahuan dan teori-teori baru. Lantas siapa lagi yang bukan mengembangkan kalau bukan manusia? Oleh sebab itu, absolut dinamis yang selalu berubah mengembangkan teori dan pengetahuan matematika ini mengakui kalau aktivitas manusia dan hasilnya dalam penciptaan pengetahuan itu berkontribusi terhadap teori-teori baru. Nah, kita tahu bahwasanya tadi di bagian kedua yaitu aliran absolutisme setelah dilakukan yang namanya tinjauan kembali berdasarkan 4 kriteria filsafat matematika, maka diperolehlah pembagiannya menjadi 2 aliran absolutisme. Yaitu ada aliran formal, absolutis formal atau disebut juga dengan absolutis statis, dan yang kedua adalah absolutis progresif atau disebut juga dengan absolutis dinamis. Nah, ternyata absolutis progresif atau dinamis ini ternyata hampir sama dengan pemahaman dari yaitu pandangan validilisme yang menganggap matematika itu terus berkembang. Tidak. Nah, ada hal yang menarik yang berupa bagaimana pandangan intuisionisme ini, di mana pandangan intuisionisme ini adalah merupakan bagian dari aliran progresif. Nah, jadi yang paling tepat atau yang paling sesuai dengan 4 kriteria tadi adalah aliran dari progresif atau dinamis. Nah, yang pertama adalah aliran intuisionisme ini mengakui aktivitas matematika manusia sebagai dasar dalam konstruksi bukti-bukti atau objek matematika dan penciptaan pengetahuan baru. Nah, jadi pandangan intuisionisme ini adalah mengakui kalau matematika, kalau aktivitas manusia itu juga berkontribusi dalam konstruksi bukti. Kemudian yang kedua adalah mengakui bahwa aksioma dari teori matematika yang intuisionistik dalam logika pada dasarnya tidak lengkap. Jadi aksioma teori yang dihasilkan dari intuisi itu tidak lengkap. Oleh karena itu perlu untuk ditambahkan lagi kebenaran matematika yang diungkapkan secara informal atau secara intuisi. Nah, jadi ada mahasiswa yang kita tahu kalau memahami suatu matematika, terkadang kita hanya memahami definisi formal, ada definisi informal. Apa sih Pak perbedaan definisi formal dan definisi informal? Nah, definisi formal ini adalah definisi yang sudah disepakati oleh para matematikawan. Nah, ini kalau kita melihat karena dia sepakatan para matematikawan, maka dia termasuk aliran absolutis. Nah, bagaimana kalau definisi informal? Nah, definisi informal ini adalah definisi yang dilahirkan dari intuisi. Nah, jadi untuk mahasiswa ketika belajar matematika pasti akan secara intuisi bisa mendefinisikan. Nah, kemudian nanti secara intuisi didefinisikan, maka dikaitkan dengan definisi formal. Oleh sebab itu, intuisionisme ini mengakui bahwasannya aksioma-aksioma dari teori matematika yang intuisionistik tidak lengkap pada dasarnya. Maka itu perlu ditambahkan lagi kebenaran matematika yang diungkapkan secara informal agar bisa dipahami. Nah, oke. Sebagai penutup dari kegiatan pembelajaran hari ini, kita tahu bahwasanya intuisionisme dan filsafat absolut progresif pada umumnya lebih memenuhi kriteria kecukupan daripada filsafat absolutis formal. Jadi dari 4 kriteria kecukupan tadi, nah ternyata aliran progresif inilah yang lebih memenuhi 4 kriteria kecukupan tadi. Itu ada pengetahuan matematikanya ada, kemudian objek matematikanya ada, kemudian penerapan matematikanya ada. Kenapa? Karena menganggap matematika ini masih bisa didefinisi. Kemudian praktik matematika ini juga. Nah, sedangkan pada aliran absolutis dari statis atau absolutis formal itu hanya 2, karena fokus pada internal pengetahuan matematika, yaitu fokus pada asal musul pengetahuan matematika dan objek matematika serta pembuktian. Nah, oleh karena itu, intuisionisme dan filsafat absolut progresif ini lebih memenuhi 4 kriteria. Nah, akibat dari pemenuhan kriteria ini memiliki arti
bahwa tidak semua filsafat absolutis tingkatannya sama. Nah, jadi dari kita tahu filsafat absolutis ada 3 yang kemarin, yaitu ada logisisme, kemudian ada formalisme, dan ada konstruktivisme. Nah, salah satu aliran konstruktivisme adalah intuisionisme. Nah, hal ini juga ternyata penting secara signifikan untuk pendidikan. Jadi, secara signifikan untuk dunia pendidikan itu adalah aliran filsafat absolutis progresif, terdiri dari konstruktivisme dan intuisionisme. Nah, demikian penjelasan materi pada kesempatan kali ini. Oke. Nah, baik. Ada deh mahasiswa tadi sudah membahas mengenai pengujian lebih lanjut dari aliran-aliran filsafat matematika. Yaitu kita fokus pada pengujian terhadap aliran absolutisme. Nah, pengujian terhadap filsafat matematika ini dilakukan berdasarkan 4 kriteria. 4 kriteria kecukupan filsafat matematika tadi. Oke. Nah, akibat dari pengujian terhadap aliran absolutisme, maka absolutisme ini terbagi menjadi 2. Ada absolutis formal dan ada absolutis progresif. Oke. Secara umum, pandangan absolutis formal ini yaitu menganggap kebenaran matematika itu pasti kekal dan metodenya tidak terbantahkan. Nah, sedangkan konsep-konsep dalam matematika tidak berkembang, mereka ditemukan. Nah, sedangkan absolut progresif memandang matematika inilah sebagai proses perjuangan manusia untuk mencapai kebenaran. Sehingga konsep-konsep dalam matematika itu akan berkembang. Ya, untuk mencapai apa? Untuk mencapai kebenaran yang lebih tepat dan lebih tinggi. Nah, dari kedua aliran yang sudah dibagi tadi, yaitu antara aliran absolutis formal atau disebut juga dengan absolutis statis dan absolutis progresif atau disebut juga dengan absolutis dinamis, maka yang paling memenuhi kriteria kecukupan itu adalah absolutis progresif. Nah, sehingga berdasarkan kriteria kecukupan tadi, maka filsafat absolutis ini memiliki tingkatan yang berbeda. Nah, di mana tingkatan yang paling tinggi yaitu tingkatan yang paling banyak memenuhi keempat kriteria itu. Itu apa? Yaitu aliran filsafat absolutis progresif. Terdiri dari konstruktivisme dan intuisionisme. Nah, demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.